bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau selalu menjaga, memelihara, dan memberkati hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, urapi kami, biar renungan pagi hari ini boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami, untuk kami boleh hidup berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Iman. Saya akan bacakan di dalam Ibrani 11 ayat 1, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seringkali kita berbicara iman, tapi seringkali pula kita mungkin mengambang tentang iman ini. Terkadang kita mungkin juga salah mengartikan atau menginterpretasikannya. Tapi di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang mungkin belum kita terima, belum kita rasakan, tapi kita percaya. Karena kita punya pengharapan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti dia punya iman. Kenapa? Karena kita percaya sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya dengan iman kita. Dengan membaca firman, Alkitab, pemberitaan firman yang kita dengar, kita mengerti, kita percaya, dan kita terima Tuhan sebagai juru selamat hidup kita. Itu adalah iman. Jadi pertama kali kita percaya kepada Tuhan, kita sudah memperoleh iman itu. Makanya ketika kita percaya, kita taruh Tuhan dalam kehidupan kita. Iman sangat penting dalam kehidupan kita, dan juga sangat penting untuk kita bisa mengerti. Jangan kita, seringkali orang mempergunakan iman itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Seringkali dia berkata, pokoknya gue percaya Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita mau. Itu yang seringkali kita nggak mengerti iman itu seperti apa. Yang Tuhan mau adalah iman adalah sesuatu yang kita imani dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seringkali kita mempergunakan iman itu untuk, kadang-kadang kita jadikan Tuhan itu kacung dalam kehidupan kita. Seringkali kita jadikan Tuhan itu pembantu kita. Kita suruh-suruh. Dengan dalih kita bilang, kan iman. Iman jadi kita percaya, sedangkan kita nggak pernah mencari tahu. Ketika kita beriman, kita nggak pernah cari tahu maunya Tuhan itu apa. Kita nggak pernah mencari tahu Tuhan maunya apa dalam kehidupan kita. Apa yang menyenangkan Tuhan dalam apa yang kita lakukan ini. Seringkali ketika kita beriman, kita nggak mempunyai dasar untuk meminta sesuatu yang kita mau itu. Seringkali kita mau Tuhan melakukan sesuatu untuk kita, untuk kepentingan kita sendiri. Kita nggak pernah, mungkin kita nggak pernah memikirkan, ketika kita diberkati, kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terkadang kita sering mempergunakan iman atau firman itu dalam kehidupan kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman timbul kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang pasti ketika kita diberkati, kita juga harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya kita minta berkat. Di sini di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dikatakan tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena percaya kita karena kita iman. Karena nggak semua orang bisa percaya kepada Tuhan kalau orang itu nggak terpilih. Jangankan kita nggak melihat, yang melihat Tuhan Yesus saja nggak yakin seperti Thomas. Dia hidup cukup lama, beberapa tahun menjadi rasulnya Tuhan. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan kematian Kristus di atas kayu salib,
ketika Tuhan datang kepada mereka, mereka nggak percaya sebelum dia membuktikan lubang di tangan dan juga lubang di lambungnya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi camkan ini, iman itu perlu bukan hanya untuk apa yang kita inginkan, tapi bagaimana ketika kita beriman, nama Tuhan juga dipermuliakan dalam kehidupan kita. Jadi iman yang teguh itu juga perlu diperkuat dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan, dengan kita berdoa, dengan kita melayani Tuhan. Karena orang dikatakan beriman tapi dia nggak berdoa, kayaknya aneh juga. Dia nggak baca firman, lebih-lebih lagi. Nggak pelayanan, apalagi. Iman itu perlu diperkuat dengan hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Dengan melayani Tuhan, dengan berdoa, dengan baca firman. Itu yang akan membuat iman kita semakin kuat. Dan juga yang terutama, ketika kita beriman, kita itu mengerti maunya Tuhan itu apa. Jangan kita terus memikirkan diri kita, tapi pikirkan maunya Tuhan apa. Ketika Tuhan disenangkan, Tuhan akan memberkati hidup kita hari lepas hari. Biar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita terus beriman kepada Tuhan, terus percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena hidup kita pasti akan diberkati. Ketika kita taruh iman kita, cinta kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan, terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk hati kami untuk terus beriman kepada Engkau Tuhan, untuk percaya kepadamu, untuk kami juga boleh mengerti apa mau dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biar firman yang kami dengar pagi hari ini boleh kami mengerti dan juga kami menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Berkati kami hari ini, dari pagi sampai malam, sucikan kuduskan kami, biar hidup kami hari ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.